lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kode prosensi 677 ya. Ya, kemarin kita ini semua ya. Jadi transport fenomena yaitu pendekatan makroskopis interface transport. Ini yang banyak kita pelajari untuk fenomena lanjut adalah pendekatan itu juga. Kalau untuk yang sederhana untuk satu dimensi itu menggunakan sel pun kalau ini namanya neraca properti umum. Sedangkan secara umum untuk yang kompleks ataupun dikerjakan atau dengan menggunakan chain untuk persamaan untuk transport umum. Nah, di sini diberikan yang ini adalah merupakan yang bentuk ini adalah neraca properti umum. Jadi buku perpindahan massa, perpindahan momentum maupun perpindahan panas dibagi secara bersamaan disebut atau secara terpadu disebut uniform. Judulnya bukunya adalah fenomena uniform. Karena transport itu ada sesuatu yang sempurna. Kalau tadi itu dipelajari secara tepat sama-sama. Ya, equation-nya juga sama. Jadi kalau neraca properti umum bentuknya jadi ini untuk satu dalam kalau buku Bird untuk yang satu definisi tadi dinyatakan dengan sel tanah. Tidak berarti umum pelan. Kalau yang protein persamaan diferensialnya itu sudah dijabarkan sama diferensial satu definisinya ini sudah dijabarkan. Tinggal menentukan dari geometri yang ada, menentukan hanya dan menentukan dan neraca yang perlu dimulai dari persamaan umum akumulatif input minus output plus dan base, mulai dari sini belum mendapatkan sama diferensial, tapi mulai dari hukum itu bedanya ya, jelasan dengan dari maupun buku PSK. Tapi untuk yang 3 dimensi ini dijabarkan dari sini untuk. Kalau yang 1 dimensi biasanya ini molekuler saja ya. Jadi perpindahannya bersama molekul. Karena perpindahan properti bisa molekuler, bisa convection. Tapi konveksinya untuk aliran nanti belakangan kita pelajari yang turun. Jadi ini menjabarkan persamaan untuk yang ini dijabarkan VX-nya itu molekul. Jabarkan
terus ini adalah manula. Ini karena ini adalah perkalian ya, perkalian dari dua variabel di situ. Itu kalau turunan misalkan U kali V, kalau diturunkan kan U ini plus ya. Nah, ini kan ini umum ini adalah variabel, Vx juga variabel fungsi dari U. Nah ini diuraikan jadi gamma, ini B-nya dikeluarkan, yang satu lagi namanya yang dikeluarkan. Nah kenapa yang di sini itu sebenarnya kan ini ada di sebelah kanan, yang Vx delta A gamma per itu di kiri ya, pindah ke sebelah kiri ini karena dari penyajian ini mempunyai arti, ini mempunyai. Nah sekarang kalau Vxm nya, jadi kita punya ini bentuk yang pertama ini bisa dibuat 3 dimensi. Ini 1 dimensi, semuanya itu masih 1 dimensi, tapi bisa di-generalize menjadi. Jadi untuk yang pertama ini, di mana yang pertama itu fluxnya masih total, jadi termasuk molekuler dan konvensi masih total, fluxnya di total. Yang kedua, fluxnya itu sudah terurai jadi 2, molekuler dan konvensi. Jadi yang bentuk yang ketiga yaitu apabila ininya dinyatakan dalam bentuk menggunakan hukum atau Newton ya, ini menggunakan kesamaan Newton untuk viskus. Kalau fluidnya misalkan fluidnya bukan Newton, tentunya ini juga harus dinyatakan dengan model yang sesuai. Newton bisa, kalau ini Newton. Nah, kita dapatkan bentuk yang kuning. Jadi ada 3 bentuk. 3 bentuk ini 1 dimensi. Nah, ini di-generalize menjadi 3 dimensi. Jadi kalau di-generalize dalam bentuk dimensi itu dinyatakan dalam bentuk dinyatakan dalam penyajian itu dalam bentuk ini sesuai dengan ini sesuai ini 3 dimensi ini 3 dimensi dari, dan ini 3 dimensi dari. Jadi akhirnya kita dapatkan kalau kita gunakan persamaan perubahan, maka dimulai dari persamaan perubahannya itu sudah diuraikan dalam. Jadi ini berlaku untuk semuanya nih, propertinya segala macam, bisa massa, bisa panas atau energi, bisa momentum. Jadi ini persamaan umumnya di buku, kalau buku BSD ini untuk energi ini dan untuk momentum. Sebenarnya penyajian dari nah, jadi saya mempunyai bentuk demikian. Ada dalam aplikasinya untuk penyelesaian soal, apakah kita gunakan yang ini atau ini tergantung dari jenis problem. Ada problem yang lebih kompleks yang jadi itu masih masih kan jadi molekuler dan konvensi. Ada juga yang lebih mudah di ini, ada juga lebih mudah yang kuning ya. Jadi ada ini ketiga-tiganya itu sudah diuraikan ya, diuraikan di detail untuk momentum maupun untuk massa itu ada 2, massa total dan massa komponen.
ada dua, massa total dan massa komponen. Ya. Di sini yang kita pelajari adalah untuk yang momentum dulu, nanti setelah itu baru pelajari yang energi dan massa. Di sini maksudnya massa komponen. Untuk yang kita belajar momentum itu propertinya ada dua, massa total sama momentum. Dan properti untuk yang energi dan massa ini adalah propertinya adalah energi dan massanya massa komponen. Kalau massanya komponen berarti itu terjadi mass transfer. Kalau ini massa total bukan mass transfer, aliran fluida. Jadi fenomenanya aliran fluida. Karena yang bergerak itu total atau campuran. Jadi kalau misalnya campuran itu bergerak itu bukan mass transfer, tapi aliran fluida. Jadi misalkan air, di situ ada NaCl, ada mengalir dalam pipa, dan itu semuanya mengalir dalam pipa. Itu namanya aliran. Kalau kita meninjaunya adalah total NaCl dan air secara keseluruhan, maka itu bukan mass transfer, itu adalah aliran fluida. Tapi kalau kita meninjaunya satu-satu NaCl, bagaimana gerakan NaCl? Nah, itu namanya mass transfer. Nah, jadi untuk yang momentum transfer ini, nah ini kalau kita gunakan seperti ini sel dalam. Kalau nanti kan nah, yang bentuk satu bibit itu nanti diuraikan di generalize menjadi ini general ya. Ini general untuk seluruh properties ya. General. Jadi kalau untuk momentum namanya adalah rho kali momentum, berarti gamanya adalah rho kali ini. Nah, sedangkan ini ya, B-nya di sini hanya molekuler ya. Jadi untuk itu kita mempelajari molekuler. Jadi D-nya molekuler, D sama dengan 20 Newton. Sedangkan kalau momentum generation-nya adalah ini generation. Kan persatuan volume, ini gaya gravitasi persatuan volume. Jadi kalau dari bentuk yang ini kemudian kita tulis ya, dan kadang untuk ini hasilnya. Jadi ini A-nya betul, kemudian ada jeda, semuanya ada. Jadi kalau semuanya ada seperti ini. Kalau steady state, nah berarti akumulasinya area konstan. Nah ini area konstan berarti dV itu bisa diganti dengan A kali B. A-nya bisa dikeluarkan, A-nya dari atas dan A-nya di bawah bisa di cancel. Dapatkan namanya demikian. Ya konstan tapi tidak steady. Oh, steady state dan area konstan. Nah, itu kalau kita gunakan sel balance, ya, menjelaskan properti transport, momentum transport dengan sel balance, mulai dari pertemuan ini. Ya. Ya, kalau saya balance atau disebut merata potong umum. Ini kalau kita gunakan dari kalau kita gunakan dari bird, nah ini harus disebarkan dari awal, kan menggunakan jalan dari awal. Ini hukum kekebalan sama dengan input
Hanya kita tentukan masuknya dan keluarnya kita tulis tanda apa masuk dan keluarnya kita itu kalau nah ini adalah tahapan-tahapan umum untuk menghitung transport. Kita buat sketnya. Ini kalau kita gunakan momentum. Nah, gunakan sel momentum tunggalan, maka kita dapatkan differential equation. Jadi yang tahap kedua ini, kalau kita gunakan, kita mulai dari sini, persamaan ini. Kalau seandainya kita gunakan, kalau dari buku, nah kita mulai dari mendefinisikannya dulu, setelah itu baru didefinisikan. Gunakan hukum Newton ya untuk menghubungkan antara flux dengan didapatkan persamaan diferensial dinyatakan dapat. Sudah kita selesaikan persamaan diferensial tadi. Kemudian setelah itu dari penyelesaian tadi keluar formula integrasi. Nah, formula diperoleh dengan formula. Nah, ini ada beberapa tipe. Nah, jadi ada tested pada itu, jadi menjadi apa? Akan beda sama dengan kecepatan. Kemudian antara liquid dan gas, stresnya 0, boundary antara ini satu liquid seperti ini kemarin sudah dikatakan. Kemudian symmetrical axis endpoint ya, jadi base atau tumbuh Smith seperti itu pada tas tersebut shear stresnya juga sama dengan. Nah, kalau ini kalau yang 3 dimensi. Ya. 3 dimensi misalkan ya pakai ini. 3 dimensi kita gunakan yang nah, jadi ini adalah 3 dimensinya, ini 3 dimensinya ini adalah untuk propertinya adalah massa total. Propertinya massa total namanya persamaan volume. Kalau propertinya adalah momentum namanya persamaan momentum atau persamaan gerak, disebut equation of motion atau disebut equation of moment. Nah, ini bentuknya. Nah, ini sudah ditabel. Ya, bentuk ini sudah ditabel. Ini juga sudah ditabel. Nah, jadi tinggal kita di tabel di buku BNL atau ya atau di buku proses perpindahan sudah ada tabel. Jadi kalau kita menyelesaikan dengan persamaan perubahan mulai dari persamaan ini, jadi tidak menyebarkan lagi dari hukum kekakalan lagi, jadi langsung dari persamaan ini yang uraiannya ada di. Nah, kalau kita menggunakan persamaan perubahan, karena ini bentuk umum, dan problemnya adalah menyediakan semua suku-suku yang ada di persamaan perubahan itu harus berdukung ada yang diaplikasi untuk menegakkan simplifikasi dari persamaan perubahan itu penting. Ini jadi bentuk tabelnya itu ada dua, bentuk ini sama bentuk ini. Kalau untuk continuous equation yang ini, nah yang ini betul. Untuk ini ada 3 koordinat, yaitu siku, silinder, dan bola. Nah, memilih apakah siku, silinder, dan bola tergantung geometri. Ini juga sama. Nanti ada diuraikan untuk siku seperti apa, untuk silinder, dan untuk tidak koordinat. Ini juga sama. Jadi ada
Jadi perubahan yang ada itu kalau untuk kan fluida persamaan keutilitas dan teman geraknya itu bisa ini, bisa ini. Kalau ini tuh tonnya masih dalam bentuk ton. Kalau ini hanya berlaku, kalau ini berlaku umum. Tapi kalau ini berlaku hanya untuk fluida Newton dan incompressible. Jadi kalau misalkan yang mengalir itu fluida Newton, nah, tapi kalau yang mengalir itu fluida bukan Newton, nggak boleh pakai. Harus jadi yang kali ini berlaku fluida Newton berlaku, fluida non-Newton untuk yang atas. Yang bawah itu fluida Newton incompressible. Incompressible artinya rho-nya konstan, rho-nya tak hilang. Das kalau perubahan tekanannya kecil ya bisa dekat incompressible. Jadi misalkan mengalir gas, tapi perubahan tekanannya kecil, maka kita gunakan yang penting rho-nya itu konstan atau perubahan rho-nya itu tidak. Ini disebut Navier-Stokes equation. Sedangkan ini adalah invisible. Invisible itu adalah I-nya 0. Nah, 0. Ini dan ini itu sama. Ini turunan parsial, ini turunan substansial. Ini sama. Mendetek ini adalah divisi dari turunan substansial itu adalah sama dengan turunan parsial. T dengan V dot del. Itu namanya turunan substansial. Kalau ininya 0 dimasukkan di sini berarti ini betul. Ya. Nah, kalau kita gunakan equation of change, ini caranya ya. Hampir sama. Kemudian kita tulis perubahan yang kemudian verifikasi. Jadi karena yang kita tulis itu masih belum semua hal diperhitungkan. Maka kita dapatkan differential equation dalam tau sebagai dependent. Kemudian kita gunakan Newton law, kemudian dalam problem dan kita selesaikan, kemudian itu baru kita menggunakan kontan lain menggunakan B dan sama. Bedanya kalau ini dimulai dari persamaan yang umum kemudian disimplifikasi. Kalau yang scale talan tadi kita persamaannya kita sesuai dengan sederhana atau tidak. Nah ini yang contoh mulai dari kita beri beberapa contoh. Suatu fluida Newton mengalir sebagai lapisan tipis panjang suatu permukaan miring ya. Anggap sedikit alirannya laminar, tentukan distribusi kecepatan dari dapatkan formula menentukan volumetric liquid ya ini problemnya seperti ini. Jadi problemnya di sini problem. Nah kita gambarkan sistemnya seperti ini. Nah ini kita tuliskan sumbu koordinat. Ini kan ini Y, ini Y, ini sumbu X. Ketebalannya delta. Nah, ini kalau saya menggunakan persamaan, menggunakan berarti seperti ini. Mulainya dari sama ini. Kalau kita gunakan, semuanya dari sini ya. Ini menggunakan neraka portobimum atau menggunakan sel dalam. Karena steady state, nah ini sama dengan
Baru kemudian di X ini kita nyatakan karena ini momentum, berarti titiknya adalah ya, titiknya adalah jadi blok perpindahan momentum di sini momentumnya ke arah Y, berarti blok perpindahan Y momentum ke arah X, perpindahannya ke arah X tapi momentumnya ke arah Y, jadi ada dua arah momentum sama arah perpindahan. Kemudian yang satu lagi nih, ini kan tadi disebutkan bahwa generationnya kalau momentum itu kan sama gravitas. Nah, ini kayak kita lihat sekarang sistemnya. Gaya bekerja untuk aliran fluida ini seperti ini, apa saja yang bekerja. Nah, kalau seperti ini, yang bekerja cuma ya gravitas. Dia bisa mengalir ke bawah itu karena gravitas, bukan karena ditekan. Jadi kalau misalkan aliran dalam pipa dari bawah ke atas, itu ditekan melalui pompa. Di pompa cairan tersebut ke atas. Karena itu pernah ditekan. Itu ada di sini yang ada cuma daya gravitasi karena dia mengalir ke bawah itu hanya karena jadi hanya mg-nya adalah gravitasi rho kali g kali i, jadi per g-nya enggak, yang itu cuma rho g i. Nah, jadi keluarnya bersama ini. Nah, kemudian ini diintegralkan. Saya integralkan d tot x sama dengan rho g kali dx. Jadi tinggal rho x sama dengan rho g kali x ditambahkan. Nah, di sini ada K1, ada konsep kan dengan boundary condition ini. 0 kalau isi 0, kenapa ini 0? Karena ini adalah batas antara cairan dengan, jadi pada batas antara cairan dengan gas, shear stressnya 0 ya, shear sesuai dengan boundary condition. Nah, ini jadi antara liquid dan gas shear stressnya 0. Nah, saya masukkan ini 0, ini 0. Jadi karena ini 0 ya. Jadi karena K1 ini 0, nah kita dapat ini masukkan nilainya 0 karena dari boundary 0 atau isinya. Kemudian setelah itu baru kalau isinya itu kita dengan minus mu gitu ya. Nah, ketemu bersama diferensial. Nah, ini hasil integrasi lagi. Pi minus rho per 2 mu kali E kuadrat plus K2. K2-nya dicari dari boundary condition yang kedua. Itu di sini boundary condition itu ukurannya delta. Jadi X sama dengan delta, kecepatannya 0. Kenapa kecepatannya 0? Dari boundary condition yang nah ini between liquid and solid. Liquid itu bisa cairan, bisa gas dan solid, maka no slip condition. Jadi no slip condition itu artinya kecepatan fluid sama dengan kecepatan solid, tingginya diam. Jadi kalau di sini kan berarti kan yang ada di dinding ya diam juga ya. Tinggal pastikan ininya 0, ininya delta, ketemu K2. Setelah ketemu K2, masukkan lagi K2 nya ke sini. Ini adalah persamaan distribusi apa yang dicari. Ditentukan distribusi kecepatan sudah ketemu distribusi kecepatan. Terus yang ditanyakan kedua, laju alir volumetrik, yaitu ini. Nah,
laju volumetrik itu adalah sama dengan integral dy kali dA. Jadi kalau kecepatannya sama, saya punya kecepatan misalkan kecepatan di bawah sama, berarti laju volumetrik kecepatan kali luas. Luas itu luas ini, luas penambang, luas penambang aliran, yaitu delta kali, nah misalkan kesananya W ya, lebar. Jadi penambang alirannya sama dengan delta kali W. Delta kali W kali V kalau seragam. Tapi karena ini tidak seragam, ketepatan di sini dan di tempat ini, berarti kita ini integral V kali kan V kali A saja, integral V kali I. Sebenarnya integral lipat, integral lipat. Nah, karena di sini ada dua dimensi, ke sini X, nah lurus dari X tadi adalah ke arah Z. Ini sumbunya kan sumbu Y, sumbu X. Nah, yang lurus ini namanya sumbu. Sumbu Z itu lebarnya sampai UB, lebarnya. Jadi sumbu Z itu batasnya, kalau X-nya itu batasnya dari 0 sampai delta, kalau Z-nya batasnya dari 0 sampai W. Nah, oleh karena itu ini X-nya batasnya dari 0 sampai delta, X-nya batasnya dari 0 sampai W. Nah, kebetulan Vy itu bukan fungsi Z. Jadi karena Vy bukan fungsi Z, berarti ini dikeluarkan dari tanda ini Z. Jadi 0 sampai W kali dz dengan B berarti. Jadi V hanya begitu. Jadi kalau itu sama dengan V itu berarti saja karena V bukan fungsi Z. W-nya bisa dikeluarkan. W kali GY dibagi 2 ini delta minus X ya. Nah, integral ini dimasukkan lagi ke persamaan ke ini disederhanakan. Nah, semuanya ini jadi ini adalah merupakan laju alir volumetrik. Jadi laju volumetriknya itu tergantung dari delta, tergantung dari W, tergantung mu di sini, tergantung gravitas. Karena adanya gravitasi maka terjadi aliran. Ya, jadi berbanding terbalik dengan viskositas. Jadi kalau cairannya itu viskus ya tentunya kalau cairannya itu jadi makin viskus sebetulnya makin kecil. Nah, ini bersamaan untuk adu volumetrik sebagai fungsi dari semua fungsi dari sifat fisik cairan ke geometri dari geometrinya itu delta sama W ya, tergantung itu. Kita dibalik ya. Misalkan ini diukur ya, jadi misalkan untuk percobaan weighted well column ya, weighted well column di sini tidak miring itu, tapi vertikal. Jadi laju volumetriknya bisa diukur. Nah, dari pengukuran laju volumetrik, nah saya bisa mendapatkan karena delta itu kalau dalam perhitungan dalam pengukuran misalkan untuk weighted well column itu kan untuk mencari data jadi kebetulan film korek dari volumetriknya diukur. Deltanya tidak perlu diukur ya, delta dihitung dari volumetrik. Jadi kita ukur hanya laju alir. Ini kalau saya gunakan yang tadi itu menggunakan
Kalau saya menggunakan sel talan, kalau saya menggunakan sel talan, itu saya gunakan. Ini bedanya menggunakan sel talan atau menggunakan kaca seperti ini. Jadi kalau saya gunakan sel talan, saya menentukan selnya dulu, gambarkan selnya. Saya ya. Nah, ini saya harus menuliskan sel talan. Misal, ini ada di contoh soal di buku. Nah, ini selnya. Nah, kemudian kita tuliskan input dan output. Ini input untuk molecular transport. Ada lagi sebetulnya karena konveksi. Ya. Ini ada konveksi itu. Ada konveksi. Nah, ini konveksi. Molekuler. Ini konveksi. Untuk aliran fluida di sini, selain perpindahan molekuler, sebetulnya ada perpindahan secara konveksi. Yang konveksinya diberikan, nah ini itu bisa dilihat di sini. Ini sumbu Y, ini sumbu E. S, E. Ya, ini E. Ini kalau saya gunakan sel talan dan
ini adalah ini fluid molecular transport, momentum transport pada bidang ini adalah pada posisi X. Dari sini ke sini X, ya. Jadi dari sini ke sini jarak dari, karena ini sumbu X-nya itu awalnya dari permukaan dari sini ke sini itu adalah jarak dari, jadi dari sini ke sini sama dengan X, variabel X. Karena ini delta X, jalannya itu delta X, berarti yang keluar ini adalah, yang keluar itu ini, keluar adalah atau XY untuk X plus yang masuk pada posisi, yang keluar pada posisi X plus delta. Kemudian di sini juga ada kali ini molecular transport, kali ini convection transport. Momentum Y juga sama. Jadi kalau momentum transport, kalau convection transport, nah ini kalau convection transport, kecepatan kali luasnya itu luas sel ini, ya, luas sel kalikan rho. Jadi kalau momentum transport, kalau flux daripada momentum transport itu rho kali V, ya, rho kali V kali V itu flux. Jadi oleh karena itu kalau dikalikan luas itu flux momentum transport karena konveksi. Flux Y momentum ini ke arah Y, ya, flux di momentum ke arah Y, jadi konveksi transportnya ke arah Y. Kalau molecular transportnya ke arah, kalau ke arah X tidak ada convection transport, tapi ke arah Y ada di momentum ke arah Y secara konveksi. Itu dinyatakan dengan ini adalah flux Y momentum ke arah Y. Jadi momentumnya ke arah Y, perpindahan momentumnya ke arah Y. Ini secara konveksi, rho kali Y kali. Jadi di sini ada dua ini juga, dua arah momentumnya, arah perpindahan momentumnya ke arah Y, konveksi karena alirannya kan ke arah Y.
Jadi momentumnya dibawa oleh aliran. Momentumnya juga lagi. Tapi momentumnya sendiri juga lagi. Rho kali BY kali ini secara kompleks. Secara molekuler ini. Jadi ini harus dikalikan A juga. Masih belum. Nah, jadi oleh karena itu ini adalah saya tuliskan yang masuk dalam ruang. Ini nah, ini kalikan A ya. A. Ini apa sekarang? A-nya adalah delta X dikali delta. Ini delta X. Kalikan rho. Ini kan posisinya Y-nya 0. Kalau di sini posisinya Y-nya sama dengan L. Ini saya sebut untuk Y sama dengan yang satu yang keluar Y sama dengan jadi satu. Berarti kalau saya turun menerapkan karena sedikit sama perhitungan itu karena molekuler kurang ya ininya A-nya juga saya tulis juga ya. A-nya sama dengan apa? Dengan ke arah sini, arah A-nya adalah L kali W ya. Di arah itu, arah perbincangan itu adalah tegak lurus dengan A. Arah jadi L kali W. Dan sudah saya tulis yang ke arah. Cara konveksi ini ya, cara konveksi. Oke.
akumulasi input secara molekuler plus secara konvektif ditambah generationnya gaya gravitasi berarti ini selalu sel ini yang menjadikan apa yang kita sel ini berapa gaya gravitasi kan M kali G, jadi gravitasi ya, ini nya kita rasa jadi gaya gravitasinya volumenya sama dengan delta X dikali L dikali volume sel, jadi sama dengan kalikan rho juga ya, rho kali volumenya adalah L kali U. Nah, ini volume kalikan rho menjadi massa dikalikan percepatan gravitasi, gaya gravitasi. Nah, ini aja namanya kan ini, jadi ya berdasarkan hitungan momentum ada ini. Nah, karena VY di sini dan VY di sini sama, ini diabaikan, ini 0, jadi karena kecepatan di sini dan kecepatan di sini apa ini sama kecepatan, nah steady state. Kalau tidak sama berarti ada akumulasi, berarti ada ini artinya steady state. Kalau VY di sini dan VY di sini ya. Kalau di sini misalkan kecepatannya 10 di sini, berarti ada akumulasi, ada pembuahan di sini. Nah, jadi sama seperti dalam ruangan, tadinya jumlah orang dalam ruangan kan tadinya 20, ada masuk 3, keluar 2. Berarti dalam ruangan ada berapa orang? Jadi 20 plus 1 ada tambahan, ya, itu namanya akumulasi. Jadi supaya tidak terjadi akumulasi, masuk 3, keluar 3. Jadi kalau di sini ke depan sini dan di sini tidak terjadi akumulasi, berarti ini 0 memang. Ini diaplikasi. Karena kalau kita gunakan samaan perubahan, nolnya itu karena bisa kita lihat dari mana, dari kontinuitas, dari samaan kontinuitas. Jadi kalau menunjukkan perubahan, kita mulainya dari samaan kontinuitas dan samaan. Samaan kontinuitas itu yang dapat membuktikan bahwa kecepatan. Jadi ini sama dengan 0 ya, jadi tinggal ini aja. Sekarang kalau saya bagi dengan W kali delta, saya bagi LW kali delta, saya bagi semuanya jadi seperti ini. Nah, namanya nanti saya taruh di jadi saya bagi dengan W kali delta X ya. Ini minusnya saya keluarkan, maka minus salam oke. RP-nya sudah tidak ada ya.
You don't have crust. I have at 9. At 7, no crust. No, 7 only on Monday. Rest from 9. Enjoy. Yeah, man. For me, every time it is from 7. Early morning. That's okay. I sleep after. Nah, gini ya. One class Jadi kalau from saya bagi 3 o'clock to 6 B o'clock. delta X, So akhirnya kan that's crazy. dia akan The other one is a busy one. pinnya saya keluarkan ya, jadi Yeah, bro, thank you. Okay. jadi nah, ininya 0 ya dia. Nah berarti tinggal plus dari udah tinggal ini aja. Nah. Kalau delta X-nya mendekati 0, berarti ini turunan pertama. Kalau berarti ini turunan pertama. Ini akan kita dapatkan S nah ini Robi nah ini kalau saya gunakan persamaan sel balan yang ada di buku sama ini hasil ini sama hasil ini kan sama. Nah akhirnya kan ini 0 dengan min d tot c per blok ini. Kalau ini menggunakan produktif untuk blok G dan menggunakan bahasa ini kan areanya konstan. Yang tidak konstan ini ada A-nya, ini ada B. D A titik dibagi V bukan. Kalau ini area konstan ini. Kenapa ini kita sebut area konstan? Karena memang perpindahan momentum. Area ini sama area sini kan sama. Momentumnya area yang dilalui perpindahan momentum adalah tidak lurus. Tidak lurus itu berarti L kali W. Kita gunakan ini. Ya. Ini langsung dari situ kalau kita gunakan. Tapi kalau kita gunakan DSL, nah kita harus gunakan. Jadi hasilnya sama. Ya, ini kalau kita menggunakan sel balang atau benar. Ya. Karena kalau kita gunakan samaan perubahan gimana? Sampel 1 tapi menggunakan samaan perubahan. Kalau kita gunakan samaan kalau saya menggunakan persamaan perubahan. Nah, kita tulis equation of continuity dulu. Aman continuity. Aman continuity. Ini saya menggunakan koordinat siku, ya, karena bentuknya kan siku. Nah, gimana persamaan kualitas itu koordinat siku? Hanya itu seperti ini.
selesai diuraikan ya. Jadi umum dulu ya. Dimensi ya. Mulai dari kontinuitas dan bersamaan kontinuitas. Kemudian asumsi-asumsinya, ini ada asumsi ya, kita tulis asumsi. Untuk umum kita perlu tuliskan asumsi. Ya, kita tulis yang pertama F. Lagi ya, yang ketiga, nah ini mengenai yang digunakan. Ini kan karah Y yang ada, karah Z katanya mau, ya. Itu dari problem. Nah, mana kecepatan yang paling yang lainnya mau. Ini saya tuliskan. Jadi Vx sama dengan 0. Reset ya. Reset sama dengan 0. Ya, apalagi yang perlu diangkat. Yang dianggap lagi itu ini. Nah, kecepatan Y itu kan fungsi Z. Jadi kecepatan Y ini sama kecepatan Y pada tegak lurus itu seragam. Jadi VY itu hanya bervariasi ke arah X. Jadi arah ke sana, ke arah horizontal itu hanya sama. Jadi tidak bervariasi. Nah,
Nah sini karena Y juga kecepatannya tidak bervariasi, tapi nanti dibuktikan. Jadi yang bervariasi itu yang dianggap itu adalah putaran B itu tidak bervariasi ke arah horizontal, ke arah ya itu. Nah, jadi oleh karena itu saya tulis demikian. Jadi DVY bukan ya, BY bukan, tapi asumsinya yang keempat rho mu konstan ya, mu dan rho. Mu fluida incompressible ya. Nah, terus apa lagi? Kalau saya gunakan algoritmanya sama, tidak ada slip pada di umum. Efek atau dia jadi asumsi umum. Itu artinya kita meninjaunya itu di sini pada tempat jauh dari ini, misalkan dimulainya dari tempat awal mengalir, terus tempat mengalir, pada tempat akhir mengalir sama tempat awal. Jadi pada awal mengalir itu kira masih belum fully developed flow. Nah, kan itu yang kita mencari distribusi kecepatan kita tentukan itu sehingga pada ujungnya diartikan alirannya itu sudah fully developed flow ya. Asumsi itu tidak saya tulis. Nah, sekarang dari asumsi ini maka kita coret ini sama dengan 0 dan ini, kemudian Vx-nya 0, ini 0, Vz-nya juga 0. Nah, berarti tinggal ini aja ya. Jadi dari taman kunjung itu kita dapatkan hanya ini, karena Vx-nya 0 dan Vz-nya 0, steady state di rho dt sama dengan, nah ini kita dapatkan Vt itu tinggal ini sama dengan, atau dengan kata lain karena rho-nya konstan, nah ini 0. Ini apa? Y bukan fungsi dari tadi dan nah gitu. Y pada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan L kan sama, berarti Y bukan fungsi
itu sama neraca massa bersama dV per dV itu kita dapatkan dari persamaan itu. Berikutnya persamaan berat. Persamaan berat momentum, jadi dua ini yang berlaku. Momentum. Nah, di sini momentumnya yang ke arah momentum, karena momentum itu vektor. Jadi yang itu untuk yang ke arah Y ya, momentum ke arah Y. Nah, gini ya. Sama momentum ke arah Y itu bentuknya juga dari update gitu. Sekarang saya pakai yang grup ya, yang bukan hukum. Nah ini
Ya, ini pertemuan gerak ya, atau persam momentum yang karaki. Tabel yang di PSL atau ini pesan. Kemudian kita coret mana yang diapikan. Ini 0, ini juga 0, VY-nya tidak 0, tapi dVY per dy 0 dari equation of continuity. Ini B-nya juga 0, tidak ada gaya tekan, ini 0 ya. Dan untuk stress gesek yang tidak 0 cuma ini ya. OSD saja ini 0, yang lainnya 0 ya. Atau YY nanti bisa dilihat dari ataupun itu ada untuk komponen-komponen TOR. Lihat saja mana yang tidak 0, mana yang 0. Ternyata ini 0, ini juga 0. Yang tidak 0 cuma ini. 0, ini 0, ini semuanya 0. Ini 0, dan ini sama dengan yang kita develop, yang kita menggunakan saya kawan untuk BSL maupun menggunakan dari buku. Setelah disederhanakan, jadi persamaannya jadi kita ini ada hanya 0. Ini jadi persamaan. Ini turunan, bukan turunan parsial lagi ya. Tuliskan jadi turunan biasa. Karena isi hanya fungsi. Nah, penyelesaian berikutnya sama ya. Jadi akan diferensial pribadi atau menggunakan ini dari ini menggunakan kesamaan perubahan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk menjawab soal example 1. Permisi Pak, mau Ya. izin bertanya. Ya, Jadi kan tadi untuk persamaan, beberapa persamaan tadi itu kan menghasilkan suatu hasil akhir yang sama Pak. Ya. Berarti untuk yang step yang selanjutnya sama seperti yang tadi ya Pak ya, boundary condition 1 sama 2 tadi ya Pak. ya sama. Jadi bedanya cuma di pendaftaran sampai persamaan diferensial itu aja. Tapi setelah itu ke-bawahnya sama, diselesaikan dengan boundary 1, 2, semua. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu contoh pertama ya. Sekarang contoh yang kedua. Ini contoh pertama itu kan sistem koordinatnya siku ya, sistem koordinat. Nah, kalau ini sistem koordinat silinder karena bentuk asymmetrism gitu. Ini contoh kedua. Suatu fluida Newton incompressible mengalir melalui pipa berpenampang lingkar ke arah atas. Alirannya flow adalah laminer dan steady. Tentukan distribusi kecepatan fluida dalam pipa dan
jabarkan formula untuk menentukan laju alir volumeter. Ini menggunakan persamaan perubahan, ya. Jadi yang dijabarkan menggunakan persamaan perubahan. Nanti diselesaikan dengan sel balang menggunakan Brody maupun menggunakan ini persamaan perubahan. Ini asumsinya laminar flow. Nah, jadi kan mengalirnya ke arah sek. Jadi aliran dominannya ke arah sek. Ke arah yang lain, kalau silinder itu konat silinder itu ada tiga. Itu arah radial, sek, arah radial. Radial itu bukan kanan sini aja, tapi seluruh arah radial. Itu namanya radial. Yang ketiga arah putar tangensial. Jadi arah aksial, arah radial, dan arah tangensial. Itu ada tiga. Kalau tadi itu kan X, Y, Z, ya. Tapi kalau yang ini, kalau silinder, Z, BR, theta, ya. Arah putar itu disebut dengan. Nah, yang dominan ke arah sek, berarti yang ke arah R sama ke arah A0. Nah, R beda 0. Kemudian juga dianggap simetris PZ per dp 0. Jadi PZ bukan fungsi theta. Kecepatan di sini sama di sini sama. Nah, ini kan posisi theta. Posisi sudut. Ini misalkan sudutnya di sini 0, ya. Kalau sudut 0 berarti di sini 100. Kecepatan di sini sama kecepatan di sini enggak sama, ya, dianggap sama. Jadi oleh karena itu kan belum cukup. Terus yang keempat sama incompressible. Sekarang kita tuliskan quantity equation ini untuk memilih yang sistem koordinat silinder. Ininya 0 karena steady state. Ini 0 karena VR-nya 0. Kemudian ini 0. Ini 0. Nah, tinggal ini aja. Kitanya 0. Jadi tinggal di rho VZ per DZ 0. Rho-nya konstan berarti DZ sama dari neraca massa total dapat itu set bukan fungsi karena set ini di sini sama di sini sama. Memang kalau nggak sama itu kan masih kalau masuk 10 keluar 8 berarti di sini ada akumulasi. Berarti jadi oleh karena itu kenyataan bahwa Z bukan fungsi Z itu bisa dikatakan equation sama saja dengan neraca massa total. Neraca massa total. Terus ini equation of motion-nya. Coba ini of motion. Ini juga 0, PR-nya 0, P-nya 0, jadi tinggal VZ. Di VZ per DZ-nya 0 dari quantity itu, ya. Kemudian tol yang tidak 0 itu cuma tol RZ. Coba tadi bukan di file yang ada di BSL maupun, ya. Ini 0, ini 0, jadi tinggal ini, ya. Kemudian, nah di sini ada tekan, ini tidak 0, ini juga tidak 0, daya tekan juga. Karena mengalir ke atas itu karena dia ada gaya gravitasinya menghambat. Adanya gaya gravitasi menyebabkan alirannya lebih lambat aliran. Tapi kalau seandainya alirannya ke bawah, gravitasi itu mempercepat. Itu dengan jadi ada gerakan, ada gravitas.
Berarti dari equation of motion ini kita dapatkan samanya tinggal ini aja, ya tidak ini sama ini. Ya. Nah ini hasilnya. Nah ini ketemunya ya. Kemudian dp1 itu saya ganti dengan delta P per L. Ya. dp itu artinya kan sama dengan P sesudahnya, ini L, ini 0, ini L. Delta itu adalah perubahan P dan perubahan Z. Perubahan Z-nya L. Jadi Z, ini Z-nya 0, di sini Z-nya L. Jadi L minus 0 berarti. Kalau delta P, PL dikurangi dengan P0. Ya. Jadi, dan dikurangi dengan tekanan. Tentunya P0 lebih besar daripada PL. Oleh karena itu delta P-nya negatif, min tetapi jadi del dp per ini saya ganti P per L ditambah dengan rho Gz. Di sini menyatakan gaya gravitasi itu mempercepat atau menghambat aliran. Di sini ya dari kalau alirannya ke atas Gz-nya negatif, minus G. Ya. Itu sampai dengan minus. Tapi kalau alirannya dari atas ke bawah, G-nya kan ke bawah, arah G ke bawah, arah sumbunya juga ke bawah. Nah, berarti sama dengan ini ke bawah, ini sumbunya ke atas. Berarti Gz sama dengan minus. Ini yang menyebabkan ini jadi ini dari persamaan ini kita bisa menjabarkan atau sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kondisi fisik. Nah ini ya jadi ya tinggal. Nah sekarang antara gravitasi sama, jadi ada gaya gravitasi sama gaya itu umumnya di bumi kita definisikan namanya total pressure. Jadi total pressure. Jadi untuk menyederhanakan ini tapi mempunyai arti juga. Jadi definisikan total pressure. Total pressure itu artinya P minus rho Gz. Itu definisi. Total pressure adalah P minus rho G. Ya. P minus rho G. Ini kurang setnya ya. Set kali ya. Set. P besar sama dengan P kecil dikurangi kurang set. Ini P ya dapat P minus rho Gz Gz. Ini definisi IP itu disebut dengan total pressure. Dengan total pressure. Nah, sehingga jadi ini kan sudah diganti dengan min delta P per L. Min delta P per L.
jadi kalau dari sini, nah ini semua, ini bisa saya gantikan dengan minus itu P. Nah ini sama dengan PL, jadi P nya masih P. P0 vertikal. Nah ditambah row geset. Nah sekarang yang row geset ini saya ganti supaya penyebutnya sama. Nah row kalikan row geset kalikan L dibagi. Jadi sama. Jadi kita dapatkan ini B nya B besar itu adalah P kecil itu tekanan yang sesungguhnya, static pressure yang ada di dalam aliran itu namanya P kecil. Dan kalau P besar itu adalah disebut total pressure ini terhadap diagram itu namanya total pressure. Nah ini tinggal ini ya. Ini bisa saya tuliskan menjadi minus. Nah, ini kan min PL di sini plus. Min-nya saya keluarkan. Jadi tinggal PL gitu. Ini tetap L. Nah, yang min jadi ya min rugi. Nah ini ya min. Nah ini dikasih kurung besar ya supaya ya. Terus masih ada P0 di sini ya, masih ada P0. Nah, P0-nya di sini kan ini ada minus. Nah, ini ada minus, ini L minus. Oke. Nah, di sini ada minus, ini kali minus. Ini minus P0. Nah, PL minus rho BZL itu berdasarkan definisi ini dengan P besar L. Nah, P0 itu dengan P besar 0 ya. Karena kalau P0 kan setnya 0. P0 dengan P0 kecil minus 0. Kalau PL dengan P kecil L minus rho BZL.
Jadi ini dengan P besar L, ini sama dengan P besar L. Jadi akhirnya jadi delta P besar N delta P besar dibagi L. Jadi ini P L minus P besar 0. Tapi ini adalah P besar L dikurangi P besar. Jadi kalau dinyatakan dengan total pressure, jadi lebih simpel. Seperti total pressure. Total pressure itu adalah tekanan, tapi sudah dikoreksi dengan delta P itu menunjukkan hanya karena shear, karena gesekan. Tapi yang ditekan atas itu adalah hanya karena gesekan. Soalnya kalau sudah melihat dari sini, ini tekanan 1 dengan tekanan 2. Beda tekanan 1 dan tekanan 2 itu kenapa bisa beda? Bedanya karena 2 kan sama karena gravitasi. Jadi tekanan di sini lebih besar pada tekanan di sini karena gravitasi. Ya, karena hidrostatik. Tapi juga tekanan di sini lebih besar daripada tekanan di sini karena tekan. Jadi ada dua pengaruh dan supaya pengaruh yang gravitasi atau karena apa? Karena statik tadi dikoreksi, maka kita definisikan total pressure itu kalau dinyatakan delta P, maka delta P total berarti perubahan total pressure-nya hanya ini kalau saya gunakan saman group. Ini berikutnya penyelesaiannya ya. Ini ya nah C1-nya dari mana? Dari boundary. Ada R sama dengan 0, atau R saja 0. Kenapa? Karena pada R sama dengan 0 itu pada simetris ya. Simetris shear stress sama dengan 0. The plane X is endpoint ya. Simetris, bidang simetris, titik simetris, shear stress-nya sama. Nah, sehingga kita dapatkan C1-nya 0. Setelah C1-nya 0, dengan dinyatakan dengan total pressure, artinya pernyataannya lebih simpel. Kan hukum Newton di sini kita dapatkan distribusi ini hasil integrasi maka ini tetap 2 C2-nya dekat yang dengan F. Nah, ini 0, ininya R. Masukkan lagi, nah ketemu distribusi ketepatan. Jadi Vz fungsi dari R kecil ya, ketemu distribusi. Ini yang pertanyaan A. Pertanyaan B-nya volumetric flow rate. Jadi integrasi DA-nya di sini adalah lingkaran, cincin lingkaran ya, 2pi R2 seperti itu. Nah, jadi akhirnya disebutkan ini karena Vz itu fungsi R ya. DA-nya menjadi 2pi R2. Kalau kita lipat 2 sini secara umum ya. Secara umum bahwa Vz itu fungsi R dan T. Lingkaran ini kalau dalam penantangnya kan tidak ada R dan T. Arah radial sama arah tapi Vz bukan fungsi dari T. Maka itu lipat 2 jadi 1 saja. Karena Vz bukan fungsi T. Maksudnya dimasukkan 2pi tadi. 2pi itu kan integral eta
dari 0 sampai itu satu lingkaran. Satu lingkaran itu adalah 2 pi radian. Atau kalau tutup 300. Ini setelah diintegrasi jadi laju elektrometer di 86 yang hukum atau persamaan Huygens disebut persamaan Huygens Schwarzschild. Nah, persamaan ini dipakai untuk menentukan viskositas menggunakan viskosimeter. Persamaan ini yang dipakai kalau penggunakan viskosimeter Oswald itu hanya gravitasi ya, jadi oleh karena itu ya tadi itu nanti berubah karena punya 0 hanya gravitasi. Oleh karena itu hanya karena viskosimeter mengukur viskositas hanya menggunakan ikan waktu yang diukur itu apanya? Yang diukur itu rate-nya, V-nya itu diukur. Perubahan level cairannya itu seberapa kita lain ke naik. Kalau makin lama waktunya berarti rate-nya akan kecil. Berarti viskositasnya jadi viskositas itu diukur dari rate. Nah, ini ya. Ini nanti ya, nanti kan kita jadi besok kita ini dikeluarkan menggunakan ataupun menggunakan sel balang ataupun menggunakan properti umum. Menggunakan samaan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi kita nanti hari Jumat. Ada pertanyaan sampai Ya, dari mana? Dari yang mana? Ya, ada pertanyaan? Ya. Belum ada ya, belum nanti ya. Nah, besok nanti saya berikut bisa dari itu nanti barangkali ada yang perlu di ya, itu saya akhiri